Selamat malam Pak, kami dari PR7. Di sini kami akan menjelaskan T05 yaitu mengenai structure. Saya Teresia Oktaviani Samosir dengan NIM 12S24055 dan rekan saya. Perkenalkan Pak, nama saya Angela Ejena Pitupulu dengan NIM 12S24056. Jadi di sini kami akan membacakan pertama kali soalnya mengenai structure. Pada sesi ini, Anda diminta untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang akan melatih imajinasi serta kemampuan dalam mendefinisikan, menggunakan, dan manipulasi structure. Lebih lanjut, Anda juga akan memanfaatkan structure dalam pola array. Jadi, di code T05 ini, kita akan membuat code berupa yang akan kita gunakan nanti berupa array dan structure. Kemudian, tugasnya yang pertama adalah dictionary dengan skornya 100. Ucok mengalami kesulitan dalam mempelajari bahasa Inggris. Kelemahan Ucok yang paling menghambat adalah dalam pembendaharaan kosakata atau vocabulary. Ucok mendapati salah satu solusi yang dapat diambil untuk membantunya memperbanyak kosakata dalam bahasa Inggris adalah dengan menggunakan kamus atau dictionary. Kemudian Ucok ingin berinovasi untuk mengembangkan sebuah solusi yang di masa mendatang dapat juga digunakan oleh teman-temannya. Sebagai awal mula pengembangan, Ucok menginginkan dua fungsionalitas dasar pada kamus yang akan dikembangkannya, yaitu yang pertama mencatat kosakata dalam bahasa Inggris dan artinya dalam bahasa Indonesia, kemudian mencari arti dari suatu kata dalam bahasa Inggris. Ucok selanjutnya merancang serangkaian perintah untuk melakukan fungsionalitas di atas. Perintah akan dimasukkan dalam bentuk sebaris input dan diikuti dengan satu atau lebih input lainnya. Solusi akan terus-menerus membaca perintah dari pengguna hingga diperintahkan untuk berhenti. Berikut adalah daftar perintah yang akan diproses oleh solusi. Baris perintah atau register digunakan untuk menambah sebuah informasi kosakata baru. Baris perintah ini akan diikuti oleh 3 buah masukan lainnya yang merepresentasikan kata dalam bahasa Inggris dan arti kata dalam bahasa Indonesia. Kemudian baris perintah find digunakan untuk mencari arti atau makna dari sebuah kata dalam bahasa Inggris. Baris perintah ini akan diikuti oleh satu barisan masukan lagi berupa kata yang akan dicari arti atau maknanya. Solusi kemudian akan mencari kecocokan kata tersebut dan menampilkannya dalam satu baris keluaran. Baris perintah triple dash digunakan untuk mengakhiri solusi. Dalam upayanya mengembangkan solusi yang efektif dan elegan, Ucok akan menggunakan structure dan enumeration. Ucok akan mengerjakan proyek ini dengan sahabatnya Butet. Solution design. Di sini Ucok dan Butet akan menyimpan kata dan arti kata dalam sebuah structure. Limitationnya sebagai permulaan, jadi di sini diasumsikan bahwa kamus hanya akan menyimpan paling banyak 5 kata. Jika jumlah kata total tercapai, maka kamus akan mengabaikan perintah untuk menambahkan register kata baru dengan tidak menyimpan kata baru tersebut. Maksimum panjang dari sebuah kata adalah 20 dan panjang teks untuk arti dari kata adalah 80. Untuk inputnya, solusi ini akan terus-menerus membaca satu baris perintah yang dimasukkan oleh pengguna. Solusi kemudian bereaksi sesuai dengan perintah yang dimasukkan. Solusi hanya akan berhenti jika diperintahkan. Terdapat 3 buah perintah, yaitu yang pertama itu baris perintah register. Ini digunakan untuk menambahkan sebuah informasi kosakata baru. Baris perintah ini akan diikuti oleh 3 buah masukan lainnya yang mempresentasikan kata dalam bahasa Inggris dan arti kata dalam bahasa Indonesia. Terus yang kedua itu baris perintah find digunakan untuk mencari arti atau makna dari sebuah kata dalam bahasa Inggris. Baris perintah ini akan diikuti oleh satu baris masukan lagi berupa kata yang akan dicari arti atau maknanya. Yang ketiga baris perintah yaitu triple dash digunakan untuk mengakhiri solusi. Nah, jadi ini merupakan bagian dari inputannya di mana register, lalu ada kata, arti kata, lalu arti katanya itu dicari atau find, lalu keluarlah katanya dan nanti diakhiri dengan triple dash. Nah, untuk outputnya itu solusi hanya akan memberikan satu baris keluaran, yaitu pada saat melakukan pencarian kata. Pada saat melaksanakan perintah lainnya, solusi tidak memberikan keluaran apapun. Jika kata yang dicari tidak ditemukan, maka solusi tidak akan memberikan keluaran apapun. Satu baris keluaran terdiri atas 3 segmen, yaitu kata dalam bahasa Inggris dan arti kata yang diseparasi dengan simbol hashtag atau tanda pagar. Nanti seperti inilah kira-kira implementasinya. Terdapat kata, lalu hashtag, arti kata. Nah, jadi ini ada 3 example yang diberikan. Jadi example pertama itu inputnya register. Setelah kita masukkan register yang pertama, dimasukkanlah si katanya itu ski, artinya itu ski, lalu nanti dia akan dicari atau define, di mana setelah dicari akan muncullah dari hasil registernya itu yaitu ski. Lalu nanti kita masukkan register yang kedua, di mana
kita masukkan katanya itu skin, di mana arti dari skin itu kan kulit. Nah, kulit itu akan keluar. Lalu define lagi itu maka keluarlah si ski, lalu keluar si find dan lalu dicari lagi dan keluarlah si skin. Jadi registernya pada input pertama itu ada 2, lalu outputnya itu akan keluar ski hashtag ski dan skin hashtag kulit. Nah, untuk example 2 juga seperti itu, dicari dulu back, lalu diregister back. Nah, di mana back itu merupakan task, lalu yang terakhirnya itu find back. Terus untuk input yang ketiga itu triple dash, lalu outputnya juga kosong. Ya, outputnya tidak ada. Nah, untuk code-nya itu akan dijelaskan oleh teman saya, Angel. Jadi di sini kami telah membuat code-nya itu. Yang pertama ada type def struct. Jadi ini artinya type def struct ini adalah tipe data yang didefinisikan menggunakan type def struct. Jadi di sini dibuat char vocab 20, char meaning 80, kemudian kamus T. Jadi artinya ini char vocab 20 itu maksudnya vocabulary-nya ini berisi 20 karakter. Ini digunakan untuk menyimpan kata-katanya nanti. Kemudian ada char meaning dengan array 80. Ini digunakan untuk menyimpan karakter 80 dan menyimpan makna katanya nanti. Kemudian ada kamus T, ini sebuah tipe data yang digunakan untuk mendefinisikan type def struct yang bagian atas. Struktur ini memiliki anggota char vocab dan char meaning. Kemudian ada enumeration seperti yang diminta pada soal. Jadi di sini ada enumeration perintah. Perintah ini mendefinisikan 3 perintah atau tindakan yang akan dilakukan pada program yang akan kita buat nanti. Jadi perintah yang akan kita buat nanti register, ini untuk mendaftarkan kata beserta maknanya nanti. Kemudian find, ini untuk mencari kata yang telah didaftarkan. Kemudian finish, ini untuk mengakhiri programnya nanti. Kemudian kita masuk ke integer main-nya ini hanya sebagai inisialisasi. Kemudian ada kamus T data 5. Ini artinya kamus dari data ini berisi 5 karakter. Kemudian ada char input. Jadi di sini gunanya untuk menyimpan input dari pengguna. Kemudian ada daftar perintah. Enum perintah yaitu daftar perintah yang ini variabel yang akan digunakan nanti untuk menyimpan perintah dari yang akan kita gunakan untuk enumerasi nanti. Kemudian ada sum data. Jadi ini untuk menyimpan jumlah kata yang telah didaftarkan nanti. Kemudian ada found. Jadi found ini artinya untuk digunakan untuk menghentikan pencarian kata nanti. Kemudian ada char vocab 20 dan meaning 80 sama yang saya jelaskan sebelumnya. Ini menyimpan karakter sebanyak 20 dan 80. Selanjutnya ada while found sama dengan 2 kali 1. Kemudian ada fgets input 100 stdin, baru input yang ini. Jadi di sini program yang kami buat ini menggunakan loopingan while untuk menerima input secara terus-menerus dari programnya nanti. Setiap baris input itu dimasukkan variabel input. Kemudian yang ini strcpsn ini digunakan untuk menghapus karakter new line yang akan dihasilkan input fgets. Kemudian kita lanjut ke selanjutnya yang ini. Jadi ini program ini akan memeriksa input dari yang akan kita masukkan dan mengatur variabel daftar perintah sebelumnya sesuai dengan perintah yang akan dimasukkan. Jika kita masukkan register, maka perintah di-setel ke register. Begitu pula dengan find akan di-setel ke find, kemudian triple dash akan di-setel ke mengakhiri program. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu di sini kami menggunakan if daftar perintah sama dengan register 1. Nah, di mana if daftar perintah sama dengan register 1 ini itu tuh mengecek apakah perintah dari yang dimasukkan oleh si pengguna itu adalah register, di mana registernya itu register yang pertama. Nah, jadi jika ya, maka program itu akan masuk
ke kata baru ke dalam kamusnya. Nah, setelah itu untuk if sum data lebih besar sama dengan 5, itu tuh nanti di mana sum data ini menyimpan jumlah kata yang telah terdaftar di dalam kamus. Nah, lalu jika sum datanya itu sudah mencapai dengan 5, maka tidak boleh menambahkan kata baru. Nah, terus untuk selanjutnya ini kan ada continue di sini. Nah, jadi continue itu adalah untuk langsung melewati iterasi atau inisialisasi ini dan kembali ke awal loopingan while-nya. Nah, lalu untuk fgets vocabs 20 stdin itu tuh digunakan untuk membaca kata input dari si pengguna. Nah, lalu untuk vocab strc spn yang menggunakan /n ini sama dengan 0, ini tuh dimana disuruh untuk nanti digunakan untuk menghapus karakter atau new line menggunakan /n yang dihasilkan oleh si fgets-nya ini. Nah, jika tidak dihapus maka /n-nya ini akan ikut tersimpan di dalam stringnya. Lalu untuk meaning strc spn meaning /n sama dengan 0, ini tuh digunakan untuk menghapus karakter new line yang dihasilkan oleh fgets. Nah, lalu kita masuk ke dalam strcopy data sum data dikali vocab, vocab. Ini tuh untuk bagian yang 2 ini, itu tuh untuk menjelaskan di mana kata vocab itu disimpan di dalam inisialisasi ini dan di mana strcopy itu digunakan untuk menyalin string dari vocab ke dalam data sum underscore data ini. Lalu vocab dan dari meaning itu dimasukkan ke dalam data sum data meaning, yang strcopy data bagian yang kedua ini. Lalu untuk meningkatkan sum data sebanyak 1, itu tuh kita dapat mencatat bahwa satu kata telah ditambahkan. Nah, inilah yang sum /data plus. Lalu kita masuk ke dalam else if. Di mana else if ini kan bagian dari si if daftar perintah. Nah, jadi else if daftar perintah sama dengan find ini tuh digunakan untuk menemukan daftar perintahnya nanti. Nah, jadi ini tuh nanti dilakukan untuk membaca kata yang ingin dicari dari vocabnya. Terus melakukan pencarian dalam array atau data. Lalu jika ditemukan, maka itulah dia find. Nah, jadi setelah ditemukan maka dia akan menampilkan hasil dalam format kata lalu menggunakan hashtag lalu artinya. Jadi misalnya kayak katanya itu untuk, bahasa Inggrisnya kan for. Nah, jadi itu akan keluar hashtag for, untuk gitu kira-kira. Lalu jika tidak ditemukan maka programnya ini tidak akan memberikan output apapun. Nah, lalu untuk perintah else if. Ya, else if daftar perintah sama dengan find, dan ini tuh digunakan untuk jika programnya nanti selesai digunakan maka dia akan menggunakan triple dash. Nah, jadi sama juga untuk menggunakan for integer ini itu untuk mengeluarkan data di mana kita itu menginisialisasi katanya dan artinya itu akan keluar. Nah, break ini digunakan untuk berhenti sejenak karena ini tuh kan digunakan untuk loopingan. Jadi nanti dia akan berhenti lalu dia akan masuk ke dalam else if daftar perintah sama dengan finish, di mana finish itu yang ditandakan bahwa program ini sudah berakhir. Nah, lalu dia akan break, dia akan stop karena jika tidak di stopkan atau diberikan maka program loopingan ini akan terus-menerus berjalan. Lalu kita akhiri dengan return 0 di mana artinya programnya itu selesai dieksekusi. Sekarang kita akan masuk ke dalam percobaan untuk mentes apakah kode yang dibuat sudah sesuai untuk menampilkan inputnya. Jadi example pertama,
Ini kita masukkan inputnya itu Nah, di sini tuh kita masukkan inputnya register, ski, find, ski, register, skin, kulit, find, dan skin. Nah, jadi setelah kita masukkan register yang pertama, yaitu dia itu kan menginput ski 2 kali. Nah, setelah itu dia akan mencari di mana kan dalam kata vocabulary-nya itu skin, arti katanya itu juga merupakan ski. Nah, jadi dia itu mencari si ski, mencari katanya ini. Nah, jadi dia itu menghasilkan ski, hashtag ski, di mana yaitu memberikan output vocabulary, hashtag arti kata. Nah, lalu register kedua, di mana itu kan kita masukkan skin, di mana arti dari kata skin itu merupakan kulit. Nah, jadi dia akan mencari si ski pada looping yang pertama, lalu keluarlah hasilnya itu ski, hashtag ski. Dikarenakan dari hasil yang pertama itu kan ski, lalu dia masuk ke dalam find yang kedua itu merupakan ski. Lalu untuk yang ketiga, ini kita masukkan, kita mencari si skin. Nah, dimana kan arti si skin itu kulit. Nah, jadi maka keluarlah hasilnya itu skin, hashtag kulit. Karena skin itu merupakan vocabulary-nya dan kulit itu merupakan arti katanya. Nah, triple dash-nya ini digunakan untuk mengakhiri program tersebut. Nah, jadi hasil dari output example 1 dengan hasil yang keluar di output yang kami gunakan pada kode ini sudah sesuai, di mana ini adalah output yang pertama, ini keluaran output yang kedua, dan ini keluaran output yang ketiga. Karena dia langsung otomatis memasukkan outputnya, jadi setelah dimasukkan input yang pertama, keluarlah langsung output pertama, dimasukkan input yang kedua, keluarlah input yang kedua, karena apa yang dicari itu yang dikeluarkan. Nah, terus lanjut ke example kedua, akan dilanjutkan oleh teman saya, Angel. Jadi kita masuk ke example kedua. Di sini kita akan memasukkan inputan betul find back, yaitu jadi di sini kita akan mencari arti dari back. Kemudian sebelum mencari arti dari back, kita harus masukkan katanya, yaitu untuk kita masukkan dulu register, kemudian kita masukkan katanya yaitu back dan artinya yaitu tas. Kemudian kita masukkan lagi find yaitu back. Maka di sini outputnya sudah pas, yaitu back itu berarti tas. Jadi keluaran yang sudah keluar ini sudah pas dengan yang dimasukkan pada soal, yaitu back hashtag tas. Kemudian untuk example nomor 3 yaitu triple dash. Jadi di sini jadi dalam example ketiga ini tidak ada input apa-apa, maka dia hanya berisi triple dash 3 kali. Maka karena dia hanya berisi triple dash, maka artinya tidak ada. Sama seperti pada soal yang dijelaskan tadi, jika dia di input triple dash, maka yang keluar itu adalah kosong. Jadi sekian Pak penjelasan dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami minta maaf. Terima kasih.